Dia pernah menjadi musuh yang terkuat yang pernah dihadapi Soul Society. Setelah dikalahkan dan dikurung di penjara paling dalam, banyak yang mengira ceritanya sudah selesai. Tapi ketika ancaman baru bernama Yhwach muncul dan mengguncang seluruh Soul Society terpaksa melakukan sesuatu yang nyaris tak terpikirkan, melepaskan kembali musuh lama mereka. Hari ini kita bahas fakta-fakta resmi tentang Sasuke Aizen di era Thousand Years Blood War. Sasuke Aizen adalah mantan kapten divisi 5 GT13 yang berkhianat dan menjadi antagonis utama arc Arrancar Hueco-Mundo. Setelah dikalahkan oleh Ichigo Kurosaki, ia dikurung di Muken, tingkat penjara paling dalam dan paling ketat di Soul Society. Di TYBW, statusnya berubah drastis. Ia dikeluarkan dari penjara sebagai langkah darurat untuk membantu melawan invasi Yhwach dan Wanden Rage, meski loyalitasnya tetap dipertanyakan sepanjang arc. Inilah dia fakta-fakta menarik tentang Sasuke Aizen. Fakta pertama, dikurung di Muken, penjara paling dalam setelah kekalahannya. Aizen ditempatkan di Muken, level penjara Soul Society yang dirancang khusus untuk menahan tahanan yang kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Fakta kedua, dibebaskan oleh Kyoraku sebagai langkah darurat. Sensui Kyoraku yang menjabat kapten utama GT13 di TYBW mengambil keputusan berisiko untuk mengeluarkan Aizen dari Muken guna membantu menghadapi Yhwach karena kekuatan Aizen dibutuhkan dalam situasi genting. Fakta ketiga, Reiatsu dan kekuatannya dibatasi dengan alat penekan. Saat dikeluarkan dari Muken, Aizen tidak dibebaskan sepenuhnya. Kekuatannya ditekan menggunakan alat perlengkapan khusus, sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh seperti sebelum kekalahannya. Fakta keempat, masih membawa bekas luka dari pertarungan melawan Ichigo. Tubuh Aizen menunjukkan bekas luka permanen akibat serangan Ichigo Mogetsu pada pertarungan sebelumnya, sebagai pengingat visual bahwa kekalahannya dulu bukan tanpa konsekuensi fisik. Fakta kelima, tetap membawa Kyoka Suigetsu. Meski dalam pengawasan ketat, Aizen tetap memiliki Zanpakuto-nya, Kyoka Suigetsu, dengan kemampuan hipnosis ilusi sempurna yang menjadi ciri khasnya sejak awal seri. Fakta keenam, motivasinya bukan membela Soul Society. Alasan Aizen untuk ikut berperang bukan karena kesetiaan kepada Soul Society, melainkan rasa ingin tahunya sendiri terhadap kekuatan Yhwach dan potensi evolusi kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fakta ketujuh, bertarung langsung melawan pasukan Yhwach selama arc TYBW. Aizen turun langsung ke medan perang dan menghadapi sejumlah kekuatan Wanden Rage, menunjukkan bahwa meski dibatasi, kekuatannya tetap berada di level yang sangat tinggi. Fakta 8, menjadi salah satu yang mengamati kekuatan Yhwach secara analisis. Sepanjang pertarungan, Aizen digambarkan lebih banyak menganalisis dan mengamati kemampuan Yhwach dibanding sekedar bertarung membabi buta, konsisten dengan karakternya yang selalu mengutamakan strategi dan pengetahuan. Fakta ke-9, diawasi ketat sepanjang keterlibatannya selama berada di luar Muken. Aizen tetap berada di bawah pengawasan pihak Soul Society, mencerminkan bahwa kepercayaan terhadapnya tidak pernah sepenuhnya pulih meski ia membantu dalam pertempuran. Fakta 10, kembali ke Muken setelah perang berakhir. Setelah konflik dengan Yhwach berakhir, status akhir Aizen kembali ke posisi sebagai tahanan, menegaskan bahwa keterlibatannya di TYBW adalah pengecualian sementara, bukan pengampunan penuh. Keputusan melepaskan Aizen mencerminkan bahwa besarnya ancaman Yhwach sampai-sampai Soul Society rela mengambil resiko melibatkan musuh lamanya sendiri. Latar belakang kekuatan Aizen sebelumnya berasal dari eksperimen dengan Hogyoku, yang menjadi alasan mengapa kekuatannya jauh melampaui Shinigami pada umumnya meski telah dibatasi. Sebagai pihak luar yang tidak terikat dendam dengan Quincy, posisi Aizen di TYBW unik. Ia bukan pembela Soul Society maupun sekutu Yhwach, melainkan pihak ketiga dengan agenda sendiri. Yhwach mengejar kekuasaan absolut sebagai penguasa dunia roh, sementara Aizen secara historis mengejar transendensi dan pengetahuan tanpa batas. Perbedaan motivasi ini membuat keduanya tidak pernah benar-benar menjadi sekutu meski berada di sisi yang sama secara situasional di TYBW.
Kembalinya Aizen di TYB bukan sekedar fanservice nostalgia, tetapi elemen penting yang menunjukkan skala ancaman Yuhafah begitu besar sampai Soul Society terpaksa melepaskan musuh paling berbahaya dalam sejarahnya sendiri. Meski dibatasi, Aizen tetap menjadi salah satu kekuatan paling menarik untuk diamati sepanjang arc Final Bridge. Menurut kalian, apakah keputusan Kyoraku melepaskan Aizen adalah langkah yang tepat atau justru beresiko besar bagi Soul Society? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Dan subscribe Genin Jutsu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and next time. Bye. ようこそ私のソウルソサイティ